Itu saya jelaskan tentang bahaya bid'ah. Dan juga saya sebutkan juga dalam prinsip Ahlussunnah ini bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Itu juga panjang lebar saya bahas. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Jadi pengertian bid'ah itu yang dijelaskan oleh para ulama yaitu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itu di halaman 78. Kemudian juga saya sebutkan bahwa bid'ah ini sangat berbahaya. Benalu yang merusak pohon. Bid'ah ini merusak agama. Jadi banyak orang mengaku, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kenyataan mereka berbuat syirik. Mereka menyembah-nyembah kubur, mengajak orang untuk menyembah kubur. Ini syirik. Meminta kepada wali, kiai, habib, dan yang lainnya. Meminta ke kubur mereka, datang ke kubur mereka. Ini syirkun akbar. Tawasul kepada mereka, ini bid'ah. Tidak boleh. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tapi mereka mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka anti kepada bid'ah. Anti syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Menolak semua perbuatan syirik. Dan menolak jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Menolak segala macam perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini sangat berbahaya. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Sama sekali belum ada bid'ah di zaman Rasulullah SAW. Belum ada bid'ah sama sekali. Putih bersih kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Tidak ada bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada sama sekali putih bersih. Tidak ada khurafat. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, yang putih ini, pasti binasa. Jadi Islam ini Rasul tinggalkan dalam keadaan bersih. Dan Rasul ingatkan kepada umatnya setiap Jumat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang pertama kali mengatakan bid'ah Rasulullah. Yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah. Yang mengatakan setiap kesesatan tempat neraka Rasulullah yang mengatakan demikian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Nah, kemudian datang umat yang belakangan, para dai, para ustadz takut menyebut bid'ah. Tidak mau menyebut bid'ah. Hatta sepanjang dia ceramah, khutbah, tidak mau menyebut bid'ah. Karena kalau disebut bid'ah nanti pecah umat ini. Berarti antum menyimpang dari manhaj Rasulullah. Yang menyebut berkali-kali bid'ah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang mengatakan bid'ah. Tentang bahaya bid'ah. Rasulullah yang menyebutkan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Dan kita mengatakan perbuatan bid'ah itu, ya tentu yang jelas-jelas bid'ah. Bukan yang sunnah kita katakan bid'ah, yang bid'ah kita katakan sunnah. Yang jelas bid'ah kita katakan itu bid'ah, yang sunnah kita katakan sunnah. Dan Nabi juga mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu majma'in. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan, aku ingatkan kalian, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Jadi enggak ada bid'ah itu yang tidak sesat. Dan dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat Rasulullah. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda dengan bahasa yang fasih. Bahasa Arab yang fasih bahwa setiap bid'ah sesat, itu Rasulullah berkata demikian. Kemudian sahabat memahami demikian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik.
Di dalam Islam tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau antum mau lihat ciri-ciri ahlul bid'ah, ini saya sudah bawakan di sini, di buku ini. Nanti bisa antum lihat bagaimana ciri ahlul bid'ah di halaman 520, halaman 521. Itu saya sebutkan dengan ciri-ciri ahlul bid'ah. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana ciri dari ahlul bid'ah yang memecah belah umat ini. Dan bid'ah itu sangat berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Sangat berbahaya. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orangnya akan taubat. Orang yang berbuat maksiat, kalau diingatkan dia akan taubat. Tapi orang berbuat bid'ah, dia sulit untuk taubat. Kenapa? Dia anggap baik perbuatannya. Dan antum kalau mau lihat lagi penjelasan tentang nasihat Rasulullah tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Yang antum bisa lihat di hadis Irbad bin Sariyah di halaman 106, 107. Bagaimana? Ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah, suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyi. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus, khulafaur rasyidin, yang mendapat petunjuk dan lurus. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi Nabi mengajak kita berpegang pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin dan melarang kita dari perbuatan bid'ah. Selanjutnya, yang ketujuh, bahwa prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini untuk bersatu di atas sunnah dan melarang kepada perpecahan. Mengajak umat ini bersatu di atas sunnah dan melarang umat dari perpecahan. Jadi persatuan dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Di dalam kitab ini saya menyebutkan tentang persatuan umat Islam. Itu di halaman 604. Di halaman 604. Antum ingat, persatuan yang diajak oleh Ahlussunnah ini persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh.
Itu ingat, bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlussunnah tidak